Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Sidang Jumat yang berbahagia, maka pada kesempatan hari ini, hari Jumat, yang mana kita masuk kepada Jumat yang kedua dari bulan Sya'ban, yang mana di bulan Sya'ban ini adalah bulan yang agung di sisi Allah. Di antaranya pada bulan ini semua amal-amal kita dalam keadaan akan diangkat kepada Allah Jalla wa'ala. Maka oleh sebab itu tidaklah selayaknya bagi kaum muslimin yang diberikan akal oleh Allah agar memperbaiki dirinya, agar muhasabah pada dirinya dari apa yang telah lampau, dari amalan-amalan yang telah terlewatkan, dan dari dosa-dosa yang telah memburukkan kita. Maka pada kesempatan bulan yang agung ini kita semua untuk merujuk kepada Allah, kita semua untuk kembali kepada Allah. Maka oleh sebab itu telah diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Maka agar setiap orang untuk introspeksi dan mawas diri dan evaluasi dari apa-apa yang telah dia lakukan, dari dosa yang telah lalu, dari amalan-amalan yang luput di waktu masa yang lalu, maka perbaiki sekarang dengan bertaubat kepada Allah dan tidak mengulang lagi dari dosanya, dan untuk melaksanakan semangat dalam amalan-amalan pada hari ini dan yang akan datang, sehingga tidak terlewatkan lagi. Maka di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita wal tangdur nafsun, maka agar setiap jiwa untuk melihat dari apa yang akan dia ambil bekal, zad liyaumil ma'ad, bekal di hari esok kelak. Apakah bekalnya sudah cukup? Maka dilihat. Maka ini adalah perintah dari Allah kepada kita agar seluruh manusia hidup di dunia tidak dalam keadaan lalai, dan agar seluruh manusia menintrospeksi dan mengevaluasi dari amal-amalnya, karena dunia ini darul amal, tempat untuk berkarya.
Seperti Allah berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bahwa dunia ini tempat manusia diuji. Siapa di antara mereka yang sukses dari amalan-amalan baiknya, dan siapa yang amalan-amalannya buruk sehingga dalam keadaan celaka. Dan itulah hakikat manusia diciptakan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku jadikan jin dan manusia di muka bumi ini kecuali hanya untuk beribadah. Maka di dalam ayat tadi Allah memerintahkan kita agar kita ini selalu mengevaluasi, selalu introspeksi dari apa yang telah kita lakukan, dari amal-amal yang soleh, dan apa yang telah kita luput darinya. Maka orang-orang yang selalu mawas diri dan orang-orang yang selalu evaluasi pada dirinya, itu dikhabarkan oleh Allah adalah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang apatis, orang-orang yang tidak peduli dengan amalan-amalannya. Maka yang penting hidup di dunia berbisnis, yang penting besok punya job, punya pekerjaan, ibadah, sholat fajar tidak, ataupun berpuasa tidak, itu tidak menjadi masalah. Yang penting besok kerja apa, besok dapat uang, besok punya cuan, dan seterusnya. Maka inilah yang celaka. Maka orang-orang yang selalu introspeksi kepada dirinya untuk menjadi yang terbaik dan terbaik, itu dipuji oleh Allah. Dan barang siapa seseorang yang tidak peduli dengan amalan-amalannya, hanya sibuk dengan dunianya, hari ini sholat tidak sholat terserah, yang penting kerja terus, sibuk, the time is money, waktu adalah uang. Maka di sini disebutkan di dalam ayat Al-Quran, mereka orang-orang yang celaka. Di mana Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka qad aflaha, telah beruntung seseorang yang hidup di dunia, man zakkaha, yang mana dia itu selalu memperhatikan kepada jiwanya, kepada hatinya, selalu memeriksa hati dan jiwanya, bahwa jiwanya ini jika buruk diperbaiki, jika jiwanya ini tidak melaksanakan kebaikan ketaatan kepada Allah, maka memperbaiki dirinya. Qad aflaha man zakkaha, maka telah beruntung orang-orang yang selalu mentazkiyatun nafs, membersihkan jiwanya dari kotoran-kotoran dosa, kesyirikan, kebid'ahan. Dan beruntunglah orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan sunnah-sunnah dan syariat Allah Jalla wa'ala. Dan ayat setelahnya, wa qad khaba man dassaha, dan amatlah celaka dan merugi bagi mereka orang-orang yang dassaha, yang tidak peduli kepada hati-hati dan jiwa-jiwa ini. Mau jiwanya busuk, mau jiwanya mencintai kepada kemaksiatan, bahkan jiwanya mencintai kepada kesyirikan, kekufuran, dan jiwanya mencintai kepada kemaksiatan, maka tidak peduli. Yang penting sibuk, kehidupan sehari-harinya bersiklus, pergi pagi, pulang petang. Maka ini disebutkan di dalam ayat, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka telah beruntung orang-orang yang selalu memikirkan kebaikan hatinya, selalu memikirkan penyakit-penyakit hatinya untuk dihilangkan. Namun merugilah orang-orang yang apatis, yang tidak peduli bahkan dengan dosa-dosanya, dengan hati-hatinya yang cenderung kepada kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan. Maka oleh sebab itu, dari dua ayat ini ya ibadallah, marilah kita menintrospeksi diri-diri kita, mengevaluasi dari amal-amal kita. Maka dari cara mengevaluasi diri dan introspeksi pada diri kita adalah dengan selalu mawas diri
mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan mempergunakannya beramal soleh. Apa itu dua nikmat di sini? Disebutkan di hadis muttafaqun alaih dari Ibni Abbas, nikmatan maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. As-sihhatu wal faragh, dua kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada seluruh manusia, namun mereka tidak peduli atas kenikmatan ini. Maksudnya tidak peduli bagaimana? Bukannya dijadikan dua kenikmatan ini sebagai pemicu amal-amal soleh, sebagai penyebab melaksanakan amal soleh, tetapi justru kedua kenikmatan ini dilewatkan begitu saja. Maka Nabi mengatakan nikmatan, dua kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada seluruh manusia, maghbunun fihima katsirun minan nas. Kebanyakan manusia justru malah merugi, mempunyai dua kenikmatan ini dan apatis, tidak peduli dengan kedua kenikmatan ini, bahkan cenderung kenikmatan ini dipergunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Iya dan billah. Apa itu kenikmatan dua yang banyak manusia melalaikannya? As-sihhatu wal faraghu. Yang pertama as-sihhah. Di saat Allah menjadikan badan kita sehat, maka kita mempergunakannya untuk ketaatan kepadanya. Pergi ke masjid menuntut ilmu, pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, tidak di rumah seperti perempuan yang haid. Maka di sini mempunyai kesehatan dipergunakan untuk beribadah, bukan untuk melaksanakan kebalikannya, malah mumpung sehat bermaksiat. Tidak, mumpung sehat beramal solihat, itu yang benar. Maka di sini yang pertama adalah kesehatan. Banyak manusia di saat mempunyai kesehatan justru dia meradang, menerjang dari ketaatan kepada Allah. Namun di saat disakitkan baru dia menyadari tidak bisa pergi ke masjid, menyesal dulu tidak dipergunakan untuk berjalan ke masjid kaki ini. Sekarang kaki ini lumpuh, sekarang stroke, tidak bisa berjalan, paralyzed, lumpuh. Maka barulah menyesal karena kesehatan telah diambil oleh Allah Jalla wa'ala. Dan yang kedua dari kenikmatan yang banyak diabaikan oleh manusia, al-faragh, waktu luang. Maka oleh sebab itu kita menjadikan kajian di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i ada waktu luang seperti Jum'ah libur. Namun tetap kita pergunakan untuk beribadah gotong royong misalnya. Dan begitupun hari-hari yang lain yang libur, hari Ahad misalnya, kita juga mempergunakannya untuk berdakwah misalnya. Maka as-sihhatu wal faragh, dua waktu luang dan waktu sehat, ini banyak sekali dari manusia yang melalaikannya. Maka di sini kita tidak boleh untuk melalaikannya, bahkan kita wajib mensyukuri kesehatan badan kita dipergunakan untuk ibadah. Dan begitupun waktu luang kita, hari Jumat, hari Ahad, dipergunakan untuk murajaah, untuk menulis kitab, untuk berdakwah, dan yang lainnya. Pergunakan amal-amal soleh dari waktu-waktu luangmu dan kesehatanmu. Maka oleh sebab itu telah datang di dalam hadis yang mana Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Ibnu Umar di Sahih Al-Bukhari, berkata kepada Ibnu Umar agar tidak bersantai di dunia ini dan agar tidak tulul amal, menanti-nantikan amalan-amalan. Alah nanti, sholat nanti, puasa nantilah, masih ada tahun depan kan. Maka Nabi berkata kepada Ibnu Umar, "Ya Ibnu Umar, kun fi dunya ka'annaka gharib au abiris sabil." Kemudian berkata Ibnu Umar, "Faida asbahta fala tangtadir al-masa, faida amsaita fala tangtadir as-sabah."
Maknanya adalah Nabi menasehati Ibnu Umar agar bersegera mengamalkan apa yang mampu untuk diamalkan sekarang. Sekarang waktunya Jumatan, pergi ke masjid untuk melaksanakan Jumatan. Sekarang waktunya untuk melaksanakan sholat asar, pergi sholat asar dan belajar di masjid dan seterusnya. Laksanakan amalan-amalan, jangan ditunda-tunda, jangan dinanti-nanti. Dan jadikanlah hidup di dunia ini dalam keadaan sederhana. Bangun tidur hanya untuk beribadah, bangun tidur hanya untuk demikian dan demikian. Adapun pekerjaan dunia dia hanya mengikut saja, hanya sekedar makan dan minum untuk menguatkan ibadah. Adapun waktu dan pikiran hanya sekedar memfokuskan kepada dunia, bahkan dunia semuanya, sehingga ibadah pun tidak. Ini yang celaka. Maka Nabi mengatakan, kun fi dunya ka'annaka gharib au abiris sabil. Maka wahai Ibnu Umar, jadikanlah kamu hidup di dunia bagai seorang pengembara, bagai seorang perantau, bagai seorang musafir. Coba seseorang yang musafir, dari sini kita musafir ke Bandung misalnya, naik bis atau naik motor atau naik mobil pribadi atau naik pesawat. Poinnya adalah kita ingin cepat-cepat sampai kepada tujuan. Lalu jika kita naik bis atau naik mobil pribadi, maka kita berjalan dan terus berjalan, ingin cepat-cepat. Dan jika kita beristirahat pun di rest area, hanya sekedar membeli bensin dan hanya sekedar masuk ke WC dan makan apa adanya, setelah 10 menit 20 menit ditinggalkan tempat peristirahatan tersebut. Rest area yang sejuk dan indah itu ditinggalkan. Karena apa? Tujuan kita adalah kepada tujuan yang kita nantikan, yakni hari akhirah. Maka begitu pun di dunia. Tidaklah di dunia ini kita malah stuck. Stuck adalah kita terkunci, kita tersesat padanya, sehingga sibuk dengan perkara-perkara dunia, difokuskan perkara-perkara dunia. Adapun ibadah untuk hari akhirah dan mengambil bekal-bekal amal soleh itu ditinggalkan. Yang penting dunia dahulu. Maka ini yang salah. Maka jadilah wahai Ibnu Umar, kata Nabi, kun fi dunya ka'annaka gharib au abiris sabil. Kamu hidup di dunia hanya sebagai pengembara saja, yang mana kamu duduk di bawah pohon untuk makan, setelah itu kamu tinggalkan. Itulah dunia. Maka dunia ini daru mamar wa zawal. Dunia ini adalah tempat persinggahan saja dan tempat amal, seperti kami sebutkan tadi di ayat yang sebelumnya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka bukan tempat terakhir, bukan terminal terakhir, bukan the last destination. Maka dunia ini hanya sementara dan dia hanya tempat untuk persinggahan saja. Tempat kita yang kekal adalah di hari akhirat kelak. Maka oleh sebab itu berkata Ibnu Umar menasehati kepada para sahabat-sahabatnya yang lain, ida asbahta falatang tadiril masa wa ida amsaita falatang tadiris sobah. Maka wahai saudara-saudaraku, kata Ibnu Umar dari nasihat Nabi tadi, bahwa kita hidup bagaikan orang yang merantau. Jika kalian di waktu pagi hari ada amalan-amalan yang harus dilaksanakan, salat fajr, menuntut ilmu, murojaah Al-Quran, dan seterusnya, maka laksanakan, jangan menunggu-nunggu nanti sampai kepada waktu malam. Dan jika kamu sekarang ini pada waktu malam, maka ibadahlah ibadah waktu malam, salat maghrib, salat isya, menuntut ilmu, dan kemudian tidur, kemudian bangun melaksanakan salat malam. Ini makna dari ucapan Nabi dan Ibnu Umar, sehingga kita hidup di dunia hanya sementara, sibukkan dengan amal-amal soleh. Inilah dari nasihat Nabi kita agar kita introspeksi,
kepada amal-amal kita. Dan di hadis Ibnu Abbas juga yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan yang lainnya yang hadisnya sahih li dzatih, berkata Nabi, igtanim, maka ambillah perkara-perkara yang ada sebelum perkara-perkara itu hilang. Pertama, sehatak qabla saqamik, maka yang pertama ambil kesehatanmu sebelum nanti datang sakitmu. Gina'a qabla fakrik, yang kedua ambil kemampuan kamu untuk bersedekah di saat kamu kaya. Bersedekahlah meskipun mempunyai kelebihan uang 100-200, bersedekahlah apa adanya sebelum datang kefakiran kepadamu. Dan yang ketiga, syababak qabla haramik, maka mumpung kamu masih muda, badan kamu kuat, hafalanmu cerdas, maka laksanakanlah ibadah dan laksanakan menuntut ilmu. Wa firagha qabla syughlik, dan yang keempat adalah ambil waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Maka di saat kita mempunyai waktu luang hari Jumat, pergunakan kepada kebaikan. Hari Ahad, pergunakan untuk kebaikan. Nanti kamu tidak akan pernah mendapatkan waktu-waktu kecuali semuanya busy, semuanya sibuk. Dan yang kelima, ucapan Nabi tadi, igtanim khamsan qabla khamsin, ambillah 5 perkara sebelum 5 perkara itu luput. Yang terakhir adalah hayatak qabla mamatik, kehidupanmu sebelum nanti datang ajal. Maka kehidupanmu ini harus kamu pergunakan dengan baik untuk menimba ilmu, untuk mengumpulkan amal-amal soleh, karena kelak akan datang maut menjemput dan kamu tidak akan pernah lagi melaksanakan amal soleh dan bahkan tidak mampu. Maka inilah pendalilan ayat Al-Quran dan hadis yang mengajak Nabi agar seluruh para sahabatnya dan kita umatnya agar memperhatikan dari perkara-perkara yang bisa menyebabkan kita selamat di dunia dan mengumpulkan zad liyaumil ma'ad, bekal-bekal untuk hari akhirat kelak. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, fastaghfiruh, innallaha ghafurun rahimun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Setelah di khutbah yang pertama kita mengetahui bahwa Allah dan Rasulnya memerintahkan agar kita selalu introspeksi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, agar setiap manusia melihat kepada diri-dirinya apa yang telah dia lakukan untuk hari yang akan datang di hari akhirat. Apa yang telah dia lakukan dari amal-amal soleh, apa yang dia lakukan dari dosa-dosanya, apakah bertaubat dan kembali kepada Allah. Maka di khutbah yang kedua kita hanya mengingatkan bahwa pada bulan ini, bulan yang agung, bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana dalam 1 tahun amalan-amalan kita diangkat kepada Allah. Maka dari 1 tahun di bulan Sya'ban yang lalu, apa yang kita laksanakan sampai Sya'ban ini, maka di bulan Ramadan yang lalu, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan yang lainnya, dan kemarin apa yang kita laksanakan, maka perbaikilah diri-diri kita agar kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dan pada bulan ini akan diberikan dan diangkat oleh Allah amalan-amalan semua dari Bani Adam dalam 1 tahun yang lampau di bulan ini. Maka oleh sebab itu disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, Abu Daud dan At-Tirmidzi dan An-Nasai dan yang lainnya, dari Usamah ibni Zaid
Berkata Usamah kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tidaklah aku melihat kamu dalam keadaan terus berpuasa di bulan Sya'ban. Tidak pernah berpuasa sampai mendekati 1 bulan penuh kecuali di bulan Sya'ban. Ada apa ya Rasulullah?" Berkata Nabi, "Fa inna hada syahru." Karena sungguhnya bulan ini, yakni bulan Sya'ban, tu'radul a'mal ilallah. Tu'radul a'mal ilallah. Akan diangkat amalan-amalan 1 tahun kita kepada Allah. Fa ana uhibbu hina tu'radu a'mali wa ana shaimun. Maka kenapa aku memperbanyak puasa? Aku tidak tahu kapan akan diangkat amal-amalku ini. Maka di saat diangkat, tercatat aku dalam keadaan berpuasa di saat diangkat. Maka ini yang menjadi pendalilan bahwa bulan yang agung, bulan Sya'ban ini adalah bulan di saat amal-amal kita diangkat setiap 1 tahunnya. Maka oleh sebab itu, ya ibadallah, kembali kepada ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Agar semua introspeksi dan semua evaluasi dan semua membenahi dirinya sendiri untuk mencapai hari akhirat kelak dalam keadaan jaya raya. Dan begitu pun di ayat tadi, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka telah beruntung orang-orang yang selalu mawas diri dan introspeksi dan memperbaiki dirinya sendiri dan bertaubat dari dosa-dosanya dan terus hidup dalam keadaan beribadah kepada Allah. Maka mereka orang-orang yang beruntung. Dan inilah hadis dari Usamah ibnu Zaid yang menjadi pendalilan bahwa amal-amal kita akan diangkat oleh Allah, maka perbaikilah. Dan yang terakhir dari permasalahan ini juga dikhabarkan di dalam hadis bahwa malam Lailah nisfu Sya'ban, malam pertengahan dari bulan Sya'ban, telah datang hadis bahwa Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa Bani Adam. Maka di dalam hadis dari Mu'adz ibnu Jabal yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innallaha yattali'u ala a'mal ibni Adam." Bahwa sungguhnya Allah itu akan memeriksa semua amalan-amalan Bani Adam persis sesuai dengan hadis Usamah tadi. Di hadis Usamah apa? Allah mengangkat amalan-amalan Bani Adam kepadanya. Dan di situ di malam Lailatu nisfi Sya'ban disebutkan, innallaha yattali'u ala amali Bani Adam. Allah melihat kepada seluruh amalan-amalan Bani Adam. Ada yang banyak cacatnya, ada yang banyak merah raportnya, 4,5, 5,5 dan 3 dan yang lainnya. Sedikit sekali yang istimewa 9, 8 atau bahkan 10. Maka raportnya kebanyakan buruk. Maka kalau begitu, apa yang Allah lakukan di dalam hadis ini? Innallaha yattali'u ala a'mal ibni Adam. Bahwa Allah akan melihat amalan-amalan Bani Adam, fayaghfiru dzunubahum. Maka kemudian Allah mengampuni seluruh dosa-dosanya. Adakah exception? Adakah pengecualian? Adakah al-istithna? Naam, maujud al-istithna. Ada al-istithna. Siapa? Musyrik wa musyahim. Musyrik wa musyahin. Apa makna orang yang musyrik? Ma'ruf, orang yang musyrik tidak diampuni dosa-dosanya karena kesyirikannya kepada Allah. Dan yang kedua musyahin. Apa itu musyahin? Orang yang berseteru dengan kaum muslimin yang lainnya. Maka di sini jika seorang muslim pada malam nisfu Sya'ban itu dia memusuhi saudaranya, dia memusuhi tetangganya, dia menjauhi dan tidak mau berbicara tanpa sebab, maka di situ dia tidak akan diampuni dosa-dosanya. Maka menjauhi saudaranya, memusuhi saudaranya adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Di mana di dalam hadis disebutkan,
wala tadabaru wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Wahai manusia, kalian semua sama-sama beribadah kepada Allah, maka janganlah kalian mengambil tetangga kalian menjadi permusuhan. Musuh kalian jelas asyaiton, musuh kalian jelas al-yahud wan nasara. Ini orang muslim, orang yang salat, orang dai dimusuhi dan sebagainya misalnya. Maka di sini akan menjadi musyahin, dan musyahin adalah orang yang memusuhi saudaranya, maka tidak diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Dan tadi di dalam hadis disebutkan fakunu ibadallahi ikhwana, sesama kalian beribadah kepada Allah, maka janganlah kalian memusuhi sama kalian, tapi kalian sibuk beribadah kepada Allah. Dan bahkan di dalam hadis, yang mana hadis ini muttafaqun alaih, la yajuz li muslimin an yabghada akhahu fawqa thalath. Tidak boleh bagi seorang muslim an yabghada au an yahjura, menghajar, menjauhi dan membenci saudaranya kaum muslimin di atas 3 hari. Maka jika di atas 3 hari menahun, bertahun-tahun tidak mau bicara dengan saudaranya, bertahun-tahun memusuhi saudaranya, tidak mau memberikan salam, menjawab salam misalnya, maka di sini bahkan disebutkan bahkan mempunyai dosa yang besar bagaikan membunuh saudaranya. Maka diriwayatkan di Sunan Abi Daud disebutkan, man hajara akhahu fawqa thalath faqad qatalahu. Barang siapa seseorang yang menjauhi saudaranya, tidak rukun dengan saudaranya, tetangganya dan yang lainnya, padahal sama-sama muslim, seakan-akan jika dia lebih dari 3 hari, seakan-akan dia telah membunuhnya. Maksudnya apa? Dosanya sangat besar, bagai dosa pembunuhan. Maka permasalahan setiap muslim dengan muslim yang lain bersaudara. Seperti Allah berfirman di Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun, sesama muslim itu bersaudara. Dan di hadis Abi Musa al-Asy'ari muttafaqun alaih, Nabi Muhammad mengumpulkan tangannya seperti ini dan mengatakan, innamal mu'min wal mu'min kal bunyan yashuddu ba'duha ba'd. Bahwa muslim yang lain, mukmin yang lain dengan mukmin yang lainnya bagaikan satu bangunan. Seperti satu bangunan penuh dengan batako-batako saling menguatkan. Maka itulah muslim dengan muslim yang lainnya, saling menguatkan, saling membantu, saling melaksanakan kebaikan, bukan saling menjauhi, saling memusuhi. Maka saling memusuhi, saling menjauhi itu jelas musuh kita syaitan, al-yahud wan nasara dan yang lainnya. Maka marilah kita berintrospeksi dari amal-amal yang telah kita lakukan. Betapa banyak dari amalan-amalan yang akan datang terutama di bulan Ramadan, dari puasa Ramadan, dari salat tarawih, dari iktikaf, dari menuntut ilmu, dari salat berjamaah. Maka marilah mulai dari sekarang kita persiapkan, dan juga agar kita kembali kepada Allah dari dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa, as'alullahal karim rabbal arsyil azim an yahfadha biladana Andalusia wa an yursyida wulata umurina wa an yurziqana rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Maka wahai Allah, kami memohon kepadamu agar engkau menjadikan negara NKRI tercinta ini negara yang gemah ripah loh jinawi, jaya raya, kaya raya dan aman sentausa. Dan wahai Allah, bimbinglah para pemimpin negeri kami, bimbinglah Pak Prabowo presiden kita bersama staf kabinet merah putihnya. Maka bimbinglah mereka dan berikan petunjuk kepada jalan yang hak, sehingga mereka para pemimpin jika taat kepada Allah dan Rasulnya akan membuat undang-undang yang sesuai dengan Allah dan Rasulnya, sehingga kami rakyat yang taat kepada pemerintah kita dan pemerintah kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka ini adalah kehidupan yang penuh kenikmatan antara rakyat dengan pemimpinnya. Dan kita memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada kami rizki-rizki yang halal, limpahkanlah kepada kami rizki-rizki
yang melimpah ruah. Dan begitupun, wahai Allah, balaslah dari orang-orang yang telah membangun Masjid Nisa dengan peluh-peluh mereka, ataupun dengan bantuan dana membeli seng, dan juga membeli kayu, dan juga membeli bata, dan semen, dan yang lainnya dari bahan-bahan yang dibutuhkan. Maka kami mendoakan kepada mereka dan kepada mereka yang membantu dari operasional dakwah. Maka wahai Allah, jadikanlah mereka panjang umurnya. Semakin panjang umurnya, semakin taat kepada Allah, bagaikan padi yang semakin matang semakin merunduk, takut kepada Allah karena dipenuhi oleh bulir-bulir yang menguning dengan faidah-faidah ilmu dan ketakwaan. Dan berikanlah kepada mereka ya Rabb pahala-pahala yang besar dari apa yang telah mereka bantukan kepada kami, dari dana-dana dan pemikiran dan pengajaran yang tiada pamrih, dan juga dari pemberian dana-dana. Maka gantikanlah dana yang mereka curahkan dengan rizki yang besar dan berkali lipat. Dan bagi yang mencurahkan tenaganya dan yang lainnya, gantikanlah dengan pahala-pahala yang berat di mizan hasanat di yaumil qiyamah. Dan ampunilah dosa-dosa mereka ya Rabb. Dan yang terakhir, masukkanlah mereka semua dan kita kepada surga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Sallu fi alaikum alaikum. Salat dengan sandal kalian. Luruskan sufufakum. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduhi wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardi, alam yajidaka yatiman fa'awe, wa wajadaka dhallan fahade, wa wajadaka ailan fa'agne, fa'ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal
الرسول ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.